Tapi kalau dalam keyakinan Ridwan Kamil bahwa pemimpin hanya berimajinasi atau penting untuk berimajinasi, sehingga semua janji-janji kampanyenya menjadi tidak penting lagi. Karena semuanya hanya imajinasi dan dia... Selamat malam semuanya. Hari ini saya jadi curiga bahwa yang namanya blunder jangan-jangan bisa menular. Ya, karena setelah Suswono blunder fatal gitu ya, dia kemudian menyamakan ajakan untuk para janda kaya raya menikahi para pengangguran dan kemudian mencontohkan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu sama sekali salah gitu ya, sama sekali tidak sama, karena Nabi Muhammad itu bukan pengangguran dan beliau adalah pengusaha sejak kecil gitu ya. Dan sudah saya bahas di video sebelumnya, ini adalah blunder yang sangat fatal sekali, parah sekali, sehingga kalau Rizik 212 MUI mau bergerak, ini bisa dipastikan akan mengulang cerita di Pilkada 2017 di mana salah satu calonnya melakukan aksi penghinaan atau penistaan terhadap agama. Tapi karena ini calon dari PKS gitu ya, maka blundernya itu tidak kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sebelah gitu ya. Jadi ya meskipun menghina atau kurang ajar atau datanya salah atau tidak sesuai, itu ya tetap mereka diem-diem aja. Meskipun blunder itu sangat menyakitkan, menyamakan cerita janda kaya raya diajak untuk menikahi pengangguran dan kemudian mencontohkan Nabi dengan Siti Khadijah. Nah, blunder yang fatal sekali ini yang dilakukan oleh Suswono ternyata menular kepada Ridwan Kamil. Ya, karena semalam di debat Pilgub DKI Jakarta yang kedua, nampaknya Ridwan Kamil ini gak ngerti atau tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang terjebak dalam satu permainan dan pertanyaan yang itu membuat dia jadi sangat-sangat menyedihkan. Jadi Ridwan Kamil ini sempat ditanya soal Disneyland sama Pramono Anung. Jadi Pramono ini bercerita gitu ya bahwa Ridwan Kamil ini di tahun 2018 lalu gitu ya, ini Ridwan Kamil sempat bicara soal Disneyland itu akan dibangun di Cikarang atau di Tangerang gitu ya. Terus kemudian sekarang katanya sebagai cagup mau bangun Disneyland di Kepulauan Seribu gitu ya. Ada satu lagi yang belum disebut tuh. Sebenarnya Ridwan Kamil sudah bicara soal Disneyland itu sejak wali kota Bandung. Dan waktu itu sempat diberikan satu janji atau harapan kepada masyarakat Bandung bahwa bisa jadi Disneyland dibangun di Bandung katanya. Tapi setelah dia selesai jadi wali kota, setelah selesai jadi gubernur Jawa Barat, itu semua tidak terrealisasi. Makanya kemudian semalam ini ditanyakan sama Pramono Anung. Sebenarnya Ridwan Kamil ini mau bangun Disneyland itu di mana? Di Tangerang atau di Kepulauan Seribu? Pertanyaannya simpel, tapi itu kemudian mengundang gelak tawa yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan pendukung Ridwan Kamil kayaknya juga ikutan ketawa. Iya juga. Karena isu ini sebenarnya sudah viral di mana-mana sebelum debat semalam gitu. Jadi isu ini gitu ya, berita-berita di masa lalu itu sudah menyebar di berbagai platform sosial media, dan kemudian memang ada rekam jejak digitalnya. Ridwan Kamil pernah menjanjikan atau memberi harapan kepada masyarakat di Bandung, Jawa Barat untuk kemudian membangun Disneyland. Tapi setelah dia selesai menjadi pejabat sebagai wali kota atau sebagai gubernur Jawa Barat, ini Ridwan Kamil belum kunjung merealisasikan. Jadi nggak ada tuh cerita Disneyland atau bahkan tahapannya juga nggak pernah ada. Jadi inilah yang kemudian ditanyakan atau kemudian ditertawakan. Ya, kalau sudah gagal di Bandung, gagal di Jabar, ngapain masih janji lagi di Jakarta? Nah, pertanyaan Pramono ternyata bukan soal realisasinya gitu ya, bukan soal kegagalan Ridwan Kamil untuk membangun soal Disneyland, tapi menanyakan kira-kira Disneyland ini mau dibangun di mana? Pertanyaannya bukan soal kegagalan atau kesuksesan atau soal prosesnya gitu. Cuma di mana mau dibangun? Dan Ridwan Kamil nampaknya dia kebingungan untuk menjawab di mana gitu. Karena dia kayaknya sudah
sudah panik duluan. Dalam bayangan dia, selama beberapa hari terakhir diserang dengan isu soal Disneyland, nampaknya Ridwan Kamil sendiri ini juga sudah kebingungan gitu. Jadi ketika kemudian ditanyakan sama Pramono Anung sebagai lawan politiknya, ini Ridwan Kamil jadi panik duluan gitu. Yang ada dalam bayangan dia, nampaknya itu soal kegagalannya. Gagal merealisasikan janji-janjinya. Padahal pertanyaan Pramono bukan soal kegagalan. Di mana? Tapi namanya orang panik gitu ya. Namanya blunder itu kayaknya bisa menular. Ridwan Kamil nggak bisa menjawab di mana. Malah menjelaskan gitu ya bahwa ini dulu sudah coba diupayakan sebagai politik will. Dan kemudian memberikan satu penjelasan yang bagi saya ini sangat-sangat blunder fatal sekali. Karena Ridwan Kamil mengatakan atau meyakini bahwa tugas pemimpin adalah berimajinasi. Pemimpin itu perlu berimajinasi. Dan jelas semua jawaban Ridwan Kamil nggak menjawab pertanyaan Pramono Anung gitu kan. Karena pertanyaannya cuma di mana gitu. Ya kan kalau kita sekolah gitu ya, pertanyaannya kan ada pilihan A atau B gitu ya. Di Pulau Seribu atau di Cikarang misalkan. Ya tinggal jawab aja, bukan malah muter-muter pakai jawaban esai kayak yang disampaikan sama Ridwan Kamil. Lawang pertanyaannya cuma di mana kok gitu ya. Jawabnya ya di Cikarang atau di Kepulauan Seribu, selesai. Ini pertanyaan yang sangat mudah, sehingga bagi Ridwan Kamil semalam seharusnya dia bisa meyakinkan gitu bahwa ya nanti kita akan bangun di Kepulauan Seribu, selesai masalah ini. Tapi karena mungkin dia terganggu gitu ya, dia sudah panik duluan, surveinya turun gitu ya, dia kemudian ketahuan bohongnya banyak. Akhirnya dia kebingungan sendiri dan tidak memberikan jawaban yang sederhana kepada Pramono Anung. Ya mungkin karena malu juga gitu ya, mau jawab gimana ini. Tapi sebagai pemimpin, sebagai politisi harusnya jawab aja di Kepulauan Seribu. Nanti kita bikin, wah selesai ini masalahnya. Gitu. Tapi karena dia nggak menjawab, malah memberikan jawaban yang blunder, yaitu tugas pemimpin adalah berimajinasi. Pemimpin perlu berimajinasi. Itu kan jadi menunjukkan bahwa yang namanya Ridwan Kamil, dia juga nggak ngerti mau bangun Disneyland ini di mana gitu. Karena dia baru di level bermimpi, berimajinasi. Namanya juga imajinasi gitu. Ya bebas. Ya kalau kita yang namanya orang gitu ya, kalau kita berimajinasi kan kita belum sampai kepada penghitungan detail atau rencana eksekusinya. Namanya imajinasi gitu. Imajinasi itu ya 10 tahun lagi, 50 tahun lagi masih bebas. Masih belum tentu juga bisa dilaksanakan. Sehingga jawaban dari Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa tugas pemimpin adalah berimajinasi, penting bagi pemimpin untuk berimajinasi, itu adalah satu jawaban yang juga mungkin mengagetkan Pramono Anung. Mungkin Pramono sudah menyiapkan kalau misalkan Ridwan Kamil ngeles gitu ya, nanti kita akan bangun di Kepulauan Seribu. Mungkin kalau jawabannya seperti itu, Pramono punya alasan-alasan yang lebih detail soal analisa lingkungan dan sebagainya. Tapi karena jawabannya blunder, yaitu pemimpin harus berimajinasi, bahwa yang namanya Disneyland itu hanya dalam mimpi, soal imajinasi, akhirnya Pramono Anung hanya membenarkan, oh iya benar sudah, pemimpin memang berimajinasi. Karena itu blunder fatal gitu. Kalau dalam keyakinan Ridwan Kamil, pemimpin itu berimajinasi, perlu berimajinasi. Ya udah, nggak perlu kemudian dibantah. Ya sudah benar itu. Emang Ridwan Kamil begitu berimajinasi. Jadi ini kemudian menjelaskan bahwa semua program, janji-janji kampanye yang disampaikan sama Ridwan Kamil, itu bisa kita simpulkan bahwa semuanya adalah imajinasi. Nanti terrealisasi atau enggak, ya terserah, namanya juga imajinasi. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Ridwan Kamil sejak semalam di Pilgub DKI Jakarta ini semestinya jadi semakin turun gitu. Karena ya melihat gaya atau keyakinan Ridwan Kamil yang sangat-sangat bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat. Karena dalam bayangan atau dalam keyakinan masyarakat, yang namanya pemimpin itu seharusnya adalah mewujudkan mimpi-mimpi rakyatnya. Seharusnya pemimpin adalah mengeksekusi. Harusnya memberikan pelayanan dan menanyakan kepada masyarakat kalian mau apa. Dan itu yang kemudian dilaksanakan sama pemimpinnya. Itulah yang kemudian direalisasikan.
Tapi kalau dalam keyakinan Ridwan Kamil bahwa pemimpin hanya berimajinasi atau penting untuk berimajinasi, sehingga semua janji-janji kampanyenya menjadi tidak penting lagi. Karena semuanya hanya imajinasi dan dia salah kaprah soal ini gitu. Ya memang ini tidak disampaikan sama Pramono Anung gitu ya. Bisa saja Pramono menambahkan soal ini bahwa tugas pemimpin itu bukan berimajinasi tapi mengeksekusi mimpi-mimpi imajinasi rakyatnya. Yang berimajinasi, yang bermimpi itu rakyatnya. Yang mengeksekusi adalah pemimpinnya. Seharusnya itu yang dijelaskan. Tapi kayaknya Pramono Anung agak kasihan. Kasihan sama Ridwan Kamil. Jadinya ya sudah. Pramono hanya, oh ya sudah. Ya udah bener kayak gitu. Dan hanya mencontohkan gitu, bahwa yang namanya pemimpin itu harus punya ukuran yang jelas, harus terukur gitu. Karena dalam pengalaman seorang pemimpin, Pramono Anung ketika memimpin selama 20 tahun lebih gitu ya, ya semua harus dihitung, bukan kemudian memberikan janji-janji kosong dan kemudian tidak bisa dilaksanakan di kenyataannya atau tidak bisa dicapai. Karena ya ngapain gitu memberikan satu janji di publik kalau kemudian tidak bisa dicapai. Sehingga dari apa yang disampaikan sama Ridwan Kamil semalam ini sangat-sangat fatal sekali, karena itu akan membuat semua orang yang selama ini mendukung Ridwan Kamil akan menilai bahwa semua janji-janjinya, semua program kampanye yang coba dia sampaikan, yang katanya satu RW akan diberi 10 miliar sebagainya, itu semua hanya imajinasi. Dan yang namanya imajinasi tidak ada kewajiban untuk merealisasikan imajinasinya. Sehingga ya kalau nanti naudzubillah Ridwan Kamil bisa jadi gubernur lagi atau jadi gubernur DKI Jakarta, maka semua janji kampanye itu tidak akan dilaksanakan. Kenapa? Nggak ada kewajibannya untuk melaksanakan imajinasi. Sama seperti Disneyland gitu. Tapi ya ini mungkin adalah keyakinan-keyakinan yang terbalik gitu ya. Karena saya nggak ngerti kenapa kemudian Ridwan Kamil jadi memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa fatal atau salah sekali ini. Karena ya orang yang memimpin, orang yang namanya pejabat gitu, dengan segala kekuasaannya, dengan dana dan uang yang didapatkan dari pajak masyarakat, seharusnya gitu ya, pemimpin itu mengeksekusi, pemimpin itu melaksanakan dan mencapai semua mimpi-mimpi dari masyarakat atau rakyatnya. Karena dia diberikan kekuasaan, dia diberikan uang, dana gitu, untuk melaksanakan mimpi-mimpi rakyatnya. Nah, kalau dia sudah mendapatkan dana, uangnya dapat dari pajak rakyat, terus kemudian dia mendapatkan kekuasaan, dia bisa memberikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan baru di sebuah provinsi, dan kemudian dia beranggapan bahwa pemimpin hanya berimajinasi, perlu untuk berimajinasi, ya itu kan artinya rakyat yang disuruh kerja sendiri. Nah, terus apa gunanya gitu? Apa gunanya pemimpin punya kekuasaan? Apa gunanya pemimpin punya uang? Apa gunanya pemimpin mendapatkan pajak dari rakyatnya kalau tugasnya hanya berimajinasi atau bermimpi? Tapi keyakinan-keyakinan yang salah dan fatal semacam ini ya mungkin karena Ridwan Kamil sebelumnya hanya melewati pemilu-pemilu yang tidak terlalu kompetitif atau pemilu yang tidak terlalu dikritik oleh banyak orang atau disorot oleh banyak orang. Karena ya kalau pilkada di Bandung atau di Jawa Barat, mungkin ketika debat pilgub gitu atau debat calon, mungkin nggak semua orang memperhatikan gitu ya. Tidak seperti masyarakat di DKI Jakarta. Tapi di Jakarta sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia yang mencapai 70%, dan kemudian rata-rata masyarakat Jakarta itu melek politik dan mengikuti soal berita-berita politik terkini, maka ketika Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan seperti ini semalam, nampaknya itu akan berdampak sangat luar biasa fatal. Sehingga ya sekarang trennya itu sedang turun, nampaknya hari ini dan ke depan itu akan jauh lebih turun lagi setelah jawaban imajinasi ini. Karena itu sama sekali tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin harus melaksanakan tanggung jawab, harus melaksanakan semua mimpi atau kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh rakyatnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.